Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama, dalam kondisi pandemi sekarang ini semoga kondisi kesehatan keuangannya semuanya makin oke dan tetap baik, tetap sehat. Dan di tengah kondisi geopolitik yang ya sedang memanas di Rusia dan Ukraina, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini pertanyaan yang sebenarnya cukup klasik dan selalu ditanyakan oleh orang-orang yang ya pengen membeli emas dan perak ya. Kapan waktunya membeli emas dan perak? Sekarang kah? Sedang katanya lagi perang di Ukraina, Rusia sana. Harga emas naik ya, sempat naik dalam sehari ya, walaupun akhirnya turun lagi sih. Nah, apakah sekarang waktunya untuk membeli emas dan perak ya? Kenapa sama perak? Biasanya emas doang nih. Nah, saya ingin memperkenalkan perak nih karena semakin hari perak ini juga semakin dikenal oleh masyarakat dan dia punya fungsi yang ganda ya, dual function ya. Sebagai logam mulia dia bisa menjadi aset investasi ya, instrumen investasi, dan perak banyak digunakan di industri ya. Jadi ada dua fungsi utama dari perak. Nah, tentunya kali ini kita pengen di tataran retail sebagai personal, sebagai orang-orang yang berinvestasi, masyarakat, kapan nih waktunya membeli emas dan perak ya. Nah, kita akan lihat sekilas mengenai gold silver ratio. Ini mungkin mudah-mudahan sudah banyak yang kenal dan dengar, dan kalau ada yang belum mengenal, belum mendengar, mudah-mudahan ini bisa memberi insight ya, wawasan buat teman-teman yang penyuka emas dan perak. Di sumber-sumber lain di luar di internet tentu sudah banyak. Nah, saya coba memberikan sedikit pandangan saya mengenai gold silver ratio ini ya. Oke, kita langsung aja nih. Nah, pertanyaan utamanya adalah kapan waktu yang paling tepat untuk membeli emas dan perak? Kalau saya menjawab ini biasanya ada 3 jawaban sih ya. Tentunya pada saat harganya murah, which is itu kita nggak pernah tahu kapan harga yang paling murah. Ngomong sekarang paling murah hari ini, besok turun lagi, nggak jadi paling murah. Ngomong sekarang paling murah, besok naik tinggi, ya berarti oke yang kemarin. Tapi ternyata besoknya turun lagi. Fluktuasi harga emas dan perak ini memang cukup ya tinggi ya dalam jangka pendek. Jadi pada saat harga paling murah, oke, memang itu paling bagus. Tapi pada kenyataannya kita mungkin nggak akan tahu kapan harga emas dan perak ini paling murah ya. Jadi itu agak absurd lah, susah ya. Yang kedua adalah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, saya biasa suka pakai yang ini. Kalau ada kebutuhan membeli emas, kebutuhan membeli perak, ya ada dananya, ada kemampuannya, silakan beli. Ya, tanpa melihat harganya. Ini seperti mirip metode DCA ya, dollar cost averaging. Kalau ini berarti apa nih? GCA, gold cost averaging, atau SCA, silver cost averaging. Aneh juga ya. Nah, intinya adalah kita sesuai kebutuhan dan kemampuan aja ya. Ada kebutuhan beli emas untuk memenuhi tujuan keuangan jangka menengah, jangka panjang, sok silakan beli. Perak yang katanya under value ya, sekarang ini dilihat dari gold silver ratio, katanya under value ya, boleh juga dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi tujuan keuangan. Namun saya pribadi belum terlalu mendalami mengenai perak ya. Perilakunya seperti apa. Yang jelas perak ini belum mencapai harga tertingginya terdahulu di sekitar tahun berapa saya lupa nih. Mesti lihat sumber lagi ya, referensi lagi. Tapi kalau emas tertingginya waktu itu tahun 2020. Nah, ini belum mendekati. Kalau perak itu dari tahun 1980 kalau nggak salah. Itu belum mencapai lagi harga tertingginya. Artinya ini ya banyak orang ahli mengatakan bahwa perak ini masih under value. Terutama dengan dari gold silver ratio ini. Kita coba lihat ya. Nah, untuk yang masih baru, gold silver ratio itu apa sih? Jadi menurut Pak Jason Fernando dari Investopedia ya, what is the gold silver ratio? The gold silver ratio measure ya, jadi mengukur jumlah ounce silver perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ounce gold. 1 ounce itu 1 troy ounce atau setara dengan 31,1 gram ya. Dengan mengukur perubahan di gold silver ratio dari waktu ke waktu, investor diharapkan dapat mengestimasi, memperkirakan ya valuasi relatif dari dua logam mulia ini ya. Sehingga dia bisa menginformasikan
bisa memberikan informasi keputusan apa yang harus diambil untuk beli atau jual di satu waktu tertentu ya. Ini Investopedia. Kalau sunshineprofits.com mengatakan bahwa ini adalah sebuah angka yang menggambarkan berapa jumlah ons silver yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas, sama ya, berdasarkan harga trading. Secara matematis, nilai ini menggambarkan kekuatan harga emas relatif dibandingkan silver. Investor menggunakan nilai ini ya, sebuah pedoman untuk mengukur sideways move dari. Jadi kalau silver ini pergerakannya seperti apa terhadap emas. Ya, rasio ini akan membantu mendiversifikasikan portofolio logam mulia dengan memberikan sebuah insight, sebuah inspirasi gitu ya kepada gold silver entry point. Jadi ini akan memberikan informasi kepada kita dalam melakukan diversifikasi portofolio logam mulia dengan memberikan informasi atau insight kapan kita harus masuk ke dalam suatu pasar emas dan perak tersebut. Dua definisi ini teman-teman bisa lihat lagi di tempat lain, tapi kurang lebih yang persamanya adalah jumlah ons perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas ya. Jadi cukup yang ini aja, jumlah ons perak yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas ya. Selebihnya adalah ya ini memberikan kita informasi kapan harus masuk, kapan harus jual. Ini mirip technical analysis kali ya di saham. Nah ini contohnya ya, dari tahun 85 selama 30 tahun ya. Ini dari teman saya di salah satu grup perak, saya diberikan gambar ini. Karena di satu video dulu saya pernah sempat membahas sekilas ya, lebih sekilas lagi dari yang ini mengenai gold silver ratio, dan lalu dia memberikan gambar ini ke saya. Terima kasih kepada Mas Rahman ya. Ini adalah gold silver ratio selama 30 tahun dari tahun 85 sampai 2015 ya. Nah, bagaimana target entry dan buy-nya? Entry-nya misalnya contoh di sini di rasio 45 ya. Pada saat rasio 45 kita akan mulai membeli dengan 100 ons emas ya. 100 troy ons emas masuk. Lalu dengan berjalannya waktu, ini tahun berapa? 90. Begitu rasio ini menyentuh 80, maka kita akan men-switch. Kita merubah kepemilikan emas kita menjadi silver. Sehingga dia akan sehingga pada saat itu 100 ons emas ini menjadi 8.000 ons perak. Pegang lagi terus biarin aja sampai di sini lagi tahun berapa nih? 2000 mungkin. Kembali di switch dari perak tadi ke gold. Dapatlah 177 ons. Pegang lagi, begitu 80 lagi, switch lagi silver. Begitu seterusnya, switch lagi gold, switch silver, switch gold, switch silver. Jadi kayak beli emas, jual emas beli perak, lalu jual perak beli emas, jual emas beli perak, jual perak beli emas, jual emas beli perak, jual perak beli emas, dan jual emas membeli perak. Seperti itu terus, sehingga selama 30 tahun dari 100 troy ounce gold kita dapat 44.000, atau mungkin dari yang tadi ini 8.000 menjadi 44.000. Berapa kalinya ya? Selama kurun 30 tahun. Nah, tapi ini jadi seperti ini ya, tujuannya jadi bukan investasi, menjadi seperti trading ya. Beli emas, lalu jual emas ya, untuk belikan perak. Artinya beli perak, jual perak ya. Seperti trading, emas peraknya di switch dijadikan seperti jual beli. Which is ini agak berbeda dengan karakteristik kalau kita investasi. Kalau kita investasi, maka di sini kita beli emas, maka ini baru akan kita jual jika sudah mencapai targetnya. Mencapai targetnya apa? Apakah dalam segi jumlahnya kita sudah cukupkah dengan 100 troy ounce misalnya? Kebutuhannya 100 troy ounce emas, tapi akan baru dibutuhkan 20 tahun lagi misalnya, which is ini 1985 tambah 20 berarti 2005. Jadi baru akan dijual di sini sebenarnya emasnya. Tapi dengan kalau kita mengikuti gold silver ratio ini, maka kita bisa mendapatkan lebih. Tapi makanya asetnya menjadi seperti ditradingkan, dijual belikan. Tapi kalau investasi biasanya udah beli, emas ini tidak memberikan recurring income, dia hanya capital gain aja, nanti baru dijual di tahun 2005. Berapa harganya itulah. Nah, makanya ini perlu financial check up setiap
tahun secara berkala untuk mengetahui apakah nilai emas ini dari tahun ke tahun naik atau turun. Kalau turun artinya kita perlu menambah kepemilikan emas kita. Kalau ternyata naik ya berarti sudah sesuai target atau belum. Itu perlu dievaluasi setiap tahun ya dari sisi perencanaan keuangan. Nah ini dari goldprice.org ya. Ini dari tahun 75 sampai tahun 2022. Ini hari tanggal berapa nih? 3 Maret ya. 3 Maret ini sekarang 76,25. Ini mendekati 80 ya. Tadi kalau ini 5, kalau di gambar ini dari Mas Rahman ini 45. Kalau saya pakai 50. Kenapa 50? Ini saya ngikutin pendapatnya, opininya dari Mike Maloney bahwa kalau di bawah 50 maka dia hanya akan banyak membeli emas. Kalau di atas 80 dia akan mungkin 100% di perak ya. Kembali ini sebuah opini pendapat dan video ini juga bukan sebuah saran investasi. Saya kembalikan ke teman-teman apakah akan membeli atau emas perak itu tergantung dari preferensi, tujuan keuangan, profil risiko teman-teman ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut pom-pom karena si A ngomong beli emas sekarang, si B ngomong beli saham ini, si C ikut investasi ini lalu ikut. Enggak. Do your own research, jadi bertanggung jawab atas segala keputusan keuangan yang teman-teman buat sendiri ya. Oke, kembali ke laptop. Jadi dari tahun 75 sampai 2022 ya. Tahun 75 bahkan di bawah 45 ya, di bawah 50 ya. Ini sampai berapa nih teman? Mungkin 15 kali ya tahun 79 ini. Naik lagi. Nah, misalnya ngikutin cara di gambar yang tadi, yang gambar ini, maka mungkin start beli emasnya di sini mungkin lah ya taruh lah ya. Beli lalu jual di sini. Beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Nah, ini enggak, ini belum, masih dipegang terus sampai sekarang. Ya. Ini untuk memberikan gambaran dulu dari tahun 75 sampai 2022 lebih banyak dia berada di kisaran antara 50 sampai 80 ya. Menyentuh 80 ini jarang banget, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ya. Ini juga 1, 2, 3, 4 ya 5, 6, 7 ya 8 kali. Kebanyakan ada di sini. Jadi tentunya kalau kita karakteristiknya sebagai tadi ya mau menjual belikan entry sell buy sell-nya itu mungkin perjalanannya bakal cukup panjang nih teman-teman ya. Tahun 85 selama puluhan tahun. Nah, kalau saya pribadi kan ini sharing ya. Jadi apa yang saya lakukan kalau dia ada di kisaran kalau saya membeli emas nih untuk tujuan keuangan saya. Tapi kalau ternyata sekarang ini ada di kisaran hampir 80, saya mungkin akan memperbanyak portofolio. Kalau saya punya dana misalnya 1 juta, maka 70%-nya saya belikan perak, 30%-nya emas. Jadi tetap emasnya saya akan tetap beli ya. Gitu. Ini dasarnya apa nih? Dasarnya sih dari Mike Maloney juga. Jadi nanti di slide berikutnya ada nih ya. Tapi nanti kita akan ke sana. Sementara ini, kalau tadi kan perjalanannya dari tahun 75 sampai 2022 ya. Nah ini ada lagi perjalanan dari sebelum Masehi, 323 sebelum Masehi, Kaisaran Romawi, akhir abad 19 ya dan seterusnya. Rasionya nggak sampai 80, 12,5 banding 1, 12, 15, 17, 100 ya. Jadi zaman dulu itu ternyata hanya 12 banding 1 teman-teman. Di sini nih mungkin ya yang paling cocok kali ya. Selebihnya perak ini menjadi under value ya, relatif ya, dianggap under value, lebih murah, sangat murah harganya dibandingkan dengan harga emas. Nah satu lagi mungkin di sini harusnya ada juga nih ya, di zaman Rasul kalau kita pakai rasio dinar dirham 1 banding 10 sebenarnya ya. Ini dasar dari mana? Dari nisab zakat. Kalau 20 dasar zakat dinar itu 20 dinar, kalau dirham 200 dirham. Jadi sebenarnya 1 dinar nilainya setara dengan 10 dirham. Di situ makanya 1 banding 10. Memang kalau saya pernah sempat baca dulu juga di beberapa sumber
setelah 1/10, lalu ini menurun di zaman Khalifah siapa gitu, itu menjadi menjadi 15 gitu. Cuma saya nggak berani menyampaikan di sini ya, karena saya belum teliti lebih lanjut lagi. Nah, tapi kalau dari nisab zakat seperti itu, jadi 20 dinar setara dengan 200 dirham. Mudah-mudahan saya nggak salah menyampaikan. Kalau ada yang mungkin lebih tahu dari saya, silakan aja. Ini hanya saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar juga berdiskusi dengan baik ya. Kalau ada yang salah, saya tolong dibenerin, jangan dimaki-maki. Nah, oke, itu tadi ya. Nah ini dari siapa? Ini dari Mike Maloney. Ini kalau kita kenal Goldfather Indonesia, ini keluarga emas Indonesia, Goldfather. Nah, maka Mike Maloney itu katanya adalah Goldfather-nya dunia. Wah, seru banget ya. Nah menurut Mike Maloney, kalau rasionya lebih dari 80, dia hanya akan beli silver. Artinya bukan dijual emasnya, tapi dia misalnya ada dana pembelian lagi untuk investasi lagi, dia hanya akan pusatkan di silver. Tapi kalau 80 sampai 55, seperti tadi sekarang 76 gitu, maka dia akan beli 70% silver, 30% gold. Kalau di bawah 50, dia hanya akan beli gold, hanya akan beli emas gitu. Ini sebagai panduan mana yang dapat kita beli lebih banyak. Apakah harus dijual emas yang udah dimiliki? Well, itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau saya nggak saya jual dulu. Tapi kalau mau dijual ya silakan, toh itu emas Anda sendiri ya, bukan emas saya. Jadi sebagai portfolio balancing, ingat emas masih menjadi aset safe haven. Kalau saya tambahin perak deh sebagai safe haven ya. Kalau saya ya. Kalau buat teman-teman ya, personal finance, perencanaan keuangan pribadi itu sangat personal, jadi kita nggak bisa samakan. Saya punya preferensi yang berbeda dengan teman-teman, saya punya profil resiko yang berbeda dengan teman-teman, saya punya tujuan keuangan, tujuan dunia dan tujuan akhirat yang berbeda dengan teman-teman. Saya punya tujuan hidup yang, kalau kita mestinya sama tujuan hidupnya, tapi tujuan akhiratnya juga sama ya. Tujuan dunia mungkin beda, tujuan keuangan juga mungkin beda. Kalau tujuan akhirat, insya Allah semuanya sama, ke surga ya. Dengan mencapai tujuan dunia dulu. Tujuan dunianya apa nih? Menjadi seorang penyebar ilmu misalnya, atau menjadi seorang pengusaha yang memberi mata pencaharian untuk orang banyak ya, menjadi seorang guru. Itu semua tujuan-tujuan hidup di dunia yang mulia ya. Mudah-mudahan kita semua punya tujuan hidup yang mulia dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Amin. Kembali ke laptop lagi. Jadi ini adalah sebagai panduan portfolio balancing ya. Sudah itu aja ternyata. Terima kasih. Silakan di like, subscribe ya. Mentor Keuangan, Gudang Emas dan Perak. Video ini saya upload ke kedua channel saya, dan ini IG saya juga sama, Mentor Keuangan serta Gudang Emas dan Perak. Sekali-sekali boleh mampir ke mentorkeuangan.com. Di situ ada buku Gold Based Financial Planning yang bisa di-download secara gratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, demikian dari saya mengenai gold silver ratio. Kalau ada yang salah, saya mohon tolong dibenerin. Kalau ada yang bagus, mudah-mudahan itu bisa memberi manfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi saya doakan semoga teman-teman bisa mencapai tujuan hidupnya semua melalui perencanaan keuangan yang baik. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.